Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulan ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Mari sama-sama kita membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ada kaitannya dengan materi kita. Materi kita hari ini adalah persiapan menuju Ramadan. Sudah siap? 20 yang nyebut 1. Perkiraan. Sudah siap? Insya Allah. Puasa tadi? Saum enggak tadi? Belum siap namanya. Kita ada di bulan berapa? 8. Zulhijjah. Sya'ban. Sya'ban apa Rajab? Sya'ban. Nah, bahaya ini. Ini jangan dipilih nih. Nggak tahu nih. Jangan dipilih jadi imam kalau nggak tahu. Ada yang namanya imam? Iya. Kita persiapan menuju Ramadan. Ini materi kita. Ya. Kita ditempatkan oleh Allah. Entah itu Allah masih percaya atau tidak sebenarnya. Ya, sebenarnya dipercayakan oleh Allah ya. Tapi kadang kita nggak ngerti. Ketika kita dibangunkan, entah itu sudah biasa terbangun atau dibangunkan oleh teman. Ternyata kita ditempatkan oleh Allah. Dan kita masih dihidupkan pada bulan Sya'ban ini. Terkait materi kita yaitu persiapan bulan Ramadan. Kalau materi kita kemarin saya duduk di sini masalah Terakhir Rajab ya. Masalah Rajab. Kita kemarin berbicara masalah Rajab karena kita berada di bulan Rajab kemarin. Sekarang kita ditempatkan pada bulan Sya'ban. Nabi tidak pernah memperbanyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Kenapa Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena Nabi tahu persiapan. Karena segala sesuatu itu memang harus dipersiapkan. Kalau tidak, bahaya. Kalau tidak, Allah melarang kita. Kalau kita tidak ada persiapan menuju Ramadan atau tidak ada persiapan dalam hal aktivitas kita, maaf ya, siapa yang suka ikut kajian saya suka jahil ya. Ini ikhwan aja ini dapat teh ini. Ahwat enggak? Oh ada. Ya. Baik. Terkait Al-Quran yang tadi kita suruh buka, yaitu surat At-Taubah ayat 83. Ya. Sebelum kita menuju surat At-Taubah ayat 83, Allah di dalam surat lain berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam kalimat ini amanu memakai fi'il madhi, yaitu artinya hai orang-orang yang telah beriman. Permasalahannya, apakah kita sudah beriman? Hanya kita yang tahu. Apakah tadi pagi kita sholat subuh berjamaah? Kalau sudah, insya Allah kita termasuk orang beriman. Tadi kita berjamaah, insya Allah kita termasuk orang beriman.
Karena di sini kalimatnya adalah fi'il madhi, fi'il yang sudah berlalu. Kata kerja yang sudah berlalu. Hai orang-orang yang telah beriman. Kalau di dalam Al-Quran artinya hanya hai orang-orang yang beriman. Tapi dalam tatanan bahasa Arab dijelaskan lebih detail hai orang-orang yang telah beriman. Siapakah itu? Ya, silakan tanya kepada diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Setiap ada kalimat amanu pasti ada di dalam Al-Quran itu paling tidak hampir 9 atau 90% itu pasti dibarengi dengan ittaqullah, kalimat takwa. Sama juga dengan perintah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Maka di dalam kalimat ini ada orang beriman tapi dia tidak takwa. Ya. Kenapa kalimatnya seperti itu? Karena memang kalimatnya dalam mafhum mukhalafahnya, dalam usul fikihnya dikatakan kalau dia beriman dan pasti dia bertakwa, maka tidak ada kalimat takwa itu. Ya. Kenapa ada? Karena memang ada orang beriman tapi dia tidak takwa. Saya beriman kok. Ya. Suami meninggal dia meraung-raung. Tidak beriman, tidak bertakwa namanya. Makanya dikatakan hai orang-orang beriman, bertakwa kalian. Artinya ada orang beriman tapi belum bertakwa. Takwa itu artinya apa? Ini sering kita bahas. Arti simpelnya adalah takut. Arti bahasa Arabnya, arti kamusnya, secara bahasa. Takwa itu artinya takut. Tapi ulama menyimpulkan bahwasanya menjalankan seluruh perintahnya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita wajib melaksanakannya. Dan pada saat yang bersamaan, kita dituntut untuk meninggalkan apapun yang dilarangnya. Karena apapun yang dipersiapkan oleh Allah ketika kita meninggalkan apa yang dilarangnya itu berbanding lurus. Sangat berbanding lurus dengan balasannya. Baik, kita balik lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur. Ini kalimat yang menyuruh kita untuk mempersiapkan segala sesuatu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap jiwa mempersiapkan bekal apa yang dibawanya besok. Dalam kalimat ini yang ditunjukkan adalah persiapan kita ketika wafat nanti, apa yang dibawa. Tapi hari ini kita berbicara tentang persiapan menuju Ramadan. Persiapan menuju Ramadan, kita balik dulu surat At-Taubah, karena nanti kedepannya disinilah garis bahasan kita. Di dalam surat At-Taubah dikatakan fa'ir raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuk lil khuruj faqul lan takhruju ma'iya abada. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْعُقُوبِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. Kalimat di sini adalah artinya, silakan lihat artinya. Maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, ini sebuah kisah saat akan terjadi perang. Jadi ada satu golongan diajak berperang, enggak lah, malas. Tapi ketika diiming-imingi surga, mereka boleh juga tuh. Maka di sini, maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang,
Karena diiming-imingi surga, maka mereka datang, wahai Nabi, kami ingin perang. Maka langsung turunlah ayat ini. Maka kata Allah menyuruh nabinya berkata kepada mereka, Fakul, maka katakanlah wahai Muhammad, lan takhruju ma'ya abada. Kalian itu yang baru datang ini nggak usah deh, nggak usah. Kenapa? Karena tidak ada persiapan kalian. Walan tuqatilu ma'ya aduwa. Dan kalian tidak boleh ikut berperang. Tidak boleh kalian ikut berperang bersama saya. Abu Bakar Az-Zur'i mengartikan ayat ini adanya keharusan sebuah persiapan. Oleh karenanya tadi kita membahas tentang kita di bulan apa? Yaitu kita di bulan Sya'ban. Makanya tadi kita sudah kita sudah informasikan bahwasanya Nabi lebih banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, ya, daripada bulan-bulan lain. Bulan-bulan lain yang seperti kita sebutkan kemarin, Rajab, ya silakan. Tidak ada dalil khusus memperbanyak puasa pada bulan Rajab. Tapi kalau ingin berpuasa Senin Kamis, monggo. Atau 3 hari dalam setiap bulan, monggo. Tapi Nabi mengkhususkan bulan Sya'ban lebih banyak berpuasanya karena beliau mempersiapkan dirinya untuk Ramadan. Ini dia salah satunya. Makanya ada hadis yang mengatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau masalah pribadinya Nabi, pasti Aisyah yang paling banyak. Kata Aisyah di dalam hadisnya berkata, walam arahu shaiman min syahri kutta aktsara min siyamihi min Sya'ban, kana yasumu Sya'bana kullahu, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Artinya saya sama sekali belum pernah melihat Rasulullah SAW itu berpuasa dalam 1 bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Imam Az-Zur'i menyitir hadis ini, mengungkapkan hadis ini sebagai dalil bahwasanya Nabi mempersiapkan dirinya untuk menuju Ramadan. Karena jujur, siapapun kita perlu pemanasan. Datang ujuk-ujuk Ramadan berpuasa, kalau tidak ada persiapan sebelumnya, hari pertama kuat, hari kedua masih senyum, hari 3 mulai mudeng, ya, mulai ketar-ketir badannya. Tapi ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bukan hanya berpuasa saja, tapi malamnya qiyamul lail, ya, qiyamul lail. Jadi siapapun yang sudah biasa qiyamul lail, kalau imamnya di depan itu sudah membaca Yasin, wah lama nih kayaknya nih. Padahal cuma Yasin doang, rukuk setelah itu ya. Ya, jangan ini. Ya, jadi kalau kita melihat surat itu panjang, jangan ikhlaskan hati, ya, ikhlaskan. Karena kalau sudah imam baca Subhanallah, wah ini surat As-Saff ini, bahaya ini, ya. Percuma ente ngomong bahaya juga, imam tetap baca, ya, pahala kagak ada. Nah, jadi makanya persiapannya. Jadi kalau antum punya hafalan, ya monggo. Ya, jangan kulhu, jangan. Tambahin. Allahu Akbar. Ya baca. Baca apa kayak kulhu yang monggo, kalau nggak hafal. Ya. Tapi intinya adalah persiapan bukan hanya puasa saja. Ramadan itu setiap detiknya pahala. Setiap detiknya. Bukan setiap detik saja, setiap detik itu nafas berhembus, jantung berdetak, itu setiap detiknya berpahala. Berpahala. Bukan pahala 1, pahala 2, pahala 10, tidak. Makanya dalam hadis ketika berbicara Ramadan, naumus shaimi ibadatun. Puasanya orang tidur saja ibadah. Ya.
Jangan dipersiapkan juga untuk itu ya, beli kasur empuk untuk tidur, jangan. Ibadah, ibadah. Ya, antum salam, hal sepele. Dari hal sepele saja itu sudah ibadah. Oleh karenanya, kita kembali dulu ke sini. Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan beliau menuju Ramadan. Lalu di bulan Sya'ban pun Rasulullah lebih banyak atau pernah menyuruh sahabatnya untuk melakukan amalan-amalan sunnah atau amalan-amalan yang dinilai oleh manusia itu sepele. Oleh karenanya, Isya kita jam berapa? 4:43 ya? 18:43, oke. Maaf, sebagian ulama salaf berkata, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum syahr Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Dari kalimat ini nanti kita kaitkan kepada hadis yang sebelumnya. Rasulullah karena menggambarkan kebiasaan beliau pada bulan Sya'ban, sehingga para sahabat segala aktivitas apapun Nabi yang Nabi lakukan itu menjadi perhatian para sahabat. Kenapa Rasul lebih banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Kenapa Rasul memperpanjang sholat malamnya pada bulan Sya'ban? Oh, ternyata memang untuk persiapan bulan Ramadan. Oleh karenanya ulama salaf mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Bayangkan 6 bulan. Ya Allah, pertemukan kami menuju Ramadan. Pertemukan kami. Tapi bukan hanya doa saja. Para sahabat bukan hanya berdoa saja, tapi mereka pun melakukan aktivitas-aktivitas. Sekalipun kalau bagi kita, kalau memang terasa berat, ya ditambah tambah satu. Kalau memang baca Al-Quran sudah mulai kepanasan, hentikan. Habis itu baca lagi. Ya, itu biasa. Ya, tidak usah senyum. Anda ketahuan kalau senyum baca Quran mulai pusing, mulai tengleng, ya itu sudah ketahuan. Ya, jadi artinya bukan tentang amalan-amalan sunnah lainnya, tetapi amalan-amalan yang kita anggap sepele. Bayangkan sampai para salaf pun, para sahabat pun berdoa itu dari 6 bulan sebelum Ramadan. Karena jujur, tadi kita sudah bilang bahwasanya Ramadan itu setiap detiknya pahala bagi siapa yang menginginkan pahala. Apakah ada orang yang tidak menginginkan pahala? Ada. Seluruh orang beriman itu, dalam hadis, semua orang beriman itu masuk surga. Illa man aba. Kecuali siapa yang tidak mau. Apakah ada orang yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa? Loh, mengerjakan hal sepele saja yang bernilai pahala saja tidak mau. Itu berarti orang yang tidak mau. Di dalam hadis ini makanya dikatakan itu sebuah gambar bahwasanya ada juga orang-orang beriman yang tidak ingin masuk surga. Karena dalam hadis itu dikatakan semua orang yang beriman masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Keterangan dari ulama salaf ini, salah satunya dari Abu Bakar Al-Warq Al-Balkhi rahimahullah mengatakan bahwasanya Rajab adalah bulan untuk menanam. Ini perumpamaan mereka menilai perilaku Nabi, sikapnya Nabi menuju Ramadan. Karena sekali lagi yang kita bahas kemarin bahwasanya bulan Rajab tidak ada dalil yang mengatakan, tidak ada dalil khusus
yang menyatakan bahwasanya Rajab itu ada puasa khusus, ya, sampai seminggu, ada sholat sampai 1000. Ya, kalau saya di Sunda dulu itu ada Rajab apa itu? Waktu saya di Sukabumi itu ada kebiasaan mereka Rajab apa gitu ya, baca surat Yasin sampai 1000 kali. Ya, teler juga sampai 1000 kali. Ya, itu kebiasaan mereka lah, monggo. Tapi itu tidak ada. Untuk kalau kita berbicara Rajab tidak ada dalil khusus. Dalil umum ada, monggo lakukan. Ketika masuk Sya'ban, maka di sini dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi, bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi. Ini perumpamaan Syekh Al-Balkhi. Dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Ini kata beliau. Artinya bulan untuk memanen. Artinya jadi Ramadan itu kita sudah siap. Bulan Sya'ban, ini Sya'ban keberapa ya? Sya'ban ke 12. Silakan dipersiapkan menuju 18 lagi ya. 18 hari lagi atau 17 kurang lebih. Silakan dipersiapkan. Ya. Artinya kita, ya jujur kita tidak tahu, kita dipertemukan sini, kita mendapat, kita berbagi ilmu tentang Ramadan untuk persiapan Ramadan, berarti Allah menginginkan kita besok untuk berbenah, untuk mempersiapkan diri. Baik, kita lanjutkan. Sebagian ulama mengatakan kalau tadi Abu Bakar Al-Balkhi, Syekh Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan bahwasanya Rajab adalah bulan untuk menanam, yaitu persiapan ya, bukan persiapan yang terlalu penting. Lalu bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi. Ya, untuk mengairi itu semuanya sudah dicocok tanam. Nanti bulan berikutnya untuk memanen. Artinya ketika Ramadan kita sudah siap. Kita tidak lagi beralasan, kenapa ente makan? Mahku kambuh. Tidak usah. Ya, tidak usah. Karena sudah persiapan. Tidak ada lagi alasan itu. Ya, sekalipun nanti ada udzur-udzur yang lain, monggo. Tapi tidak ada lagi kebanyakan kita, ya, di luar bibir kering, masuk kamar, tutup jendela, ya minum dikit, luar lagi, ya tidak ada lagi itu. Senyumnya jangan terlalu terbuka, ya nanti ketahuan. Sebagian ulama mengatakan tentang persiapan Ramadan. Waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daun. Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahan, dan Ramadan adalah bulan memanen. Pemanennya adalah kaum mukminin. Ini dia. Sebelum kita masuk Ramadan, sebenarnya sudah 11 bulan kita ditempa. Oke lah, kita keluar dari bulan Sya'ban dan Ramadan, berarti 10 bulan kita ditempa. Ya, mungkin kita di sini sudah mendawamkan Al-Quran, mungkin kita di sini sudah mendawamkan Qiyamul Lail atau apalah itu, amalan-amalan sunnah sekecil, amalan-amalan sunnah sekecil apapun itu monggo. Dan di sini kalimat terakhirnya adalah pemanennya adalah kaum mukmin. Kaum mukmin di dalam Al-Quran, kaum mukmin adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya. Orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk melaksanakan apapun. Contoh, kalau kita penjual makanan, sebenarnya tidak ada lagi keluhan. Ya, Ramadan, orang tua saya nggak bisa jualan lagi nih, rezeki kurangnya. Maaf, 11 bulan itu kita sudah dipersiapkan. Bagi siapa saja yang berjualan, ya, sambil kuliah sambil jualan, maaf, kita sudah dipersiapkan di 11 bulan itu. Kalau ingin berbuka malam, monggo. Jadi tidak ada lagi urusan gerobak diangkat Pol PP. Ya jangan ini, ya jangan jadi permasalahan.
Karena kita memang sudah dipersiapkan selama 11 bulan itu. Bagi yang memang ingin bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan, 11 Ramadan sudah ditempa. Kalau memang ada bagi yang berjualan atau yang berdagang, kalau ada pengurangan harta, itu bukan pengurangan harta. Itu bukan pengurangan harta. Tapi disitulah waktunya kita untuk lebih banyak beribadah. Karena sekali lagi, Ramadan adalah bulan ibadah. Makanya dikatakan di sini, yang pemanen Ramadan adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya. Memang jujur tidak ada atau mungkin sulit bagi zaman sekarang ini untuk beriman seutuhnya. Akan tetapi ingat, Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya mengatakan bahwasanya orang-orang yang berdosa itu manusia tempat dosa dan salah atau lupa. Dan sebaik-baik mereka adalah orang yang bertaubat. Intinya adalah persiapan yang terakhir adalah taubat. Persiapan yang terakhir adalah taubat. Selain kita, persiapan pertama adalah berpuasa Sya'ban. Yang paling penting, sekalipun ini disebutkan nomor 2 dalam kajian kita, taubat adalah hal terpenting. Karena segala sesuatu yang tidak kita taubati, maka sulit diterima oleh Allah. Dosa sebesar apapun, siapa yang tidak bisa? Seluruh dosa diampuni. Seluruh dosa diampuni dengan taubat. Oleh karenanya, selama 17 hari menuju Ramadan, mari kita berbenah dan mari kita mempersiapkan diri. Jadikan setiap waktu, setiap detiknya bermanfaat. Kita bisa menebarkan manfaat, kita bisa memaksimalkan umur yang tersisa. Karena kita tidak tahu, kita berbahagia 17 hari lagi menuju Ramadan, akan tetapi Allah berkata lain, umur kita mungkin selesai. Ya, intinya adalah kesimpulan kita pada malam hari ini adalah satu. Pada ayat tadi silakan dibaca lebih jelas, surat At-Taubah ayat 83. Rasulullah tidak mengajak orang-orang mukmin pada waktu itu, tidak mengajak berperang karena mereka tidak mempersiapkan bekalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dikatakan bahwasanya hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian dan hendaklah setiap orang, setiap jiwa mempersiapkan bekal apa yang dibawanya besok. Artinya harus ada persiapan. Poin kedua. Poin ketiga, Rasulullah SAW melakukan puasa lebih banyak pada bulan Sya'ban. Disebutkan oleh Siti Aisyah bahwasanya aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih banyak puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.